Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kamu. Tetap semangat. Kali ini kita akan bahas soal yang lagi-lagi katanya susah. Matematika IPA SIMAK UI. Ya, kita akan bahas 2019. Katanya susah, padahal sederhana aja. Yang penting ingat, 1. Latihan, 2. Latihan, 3. Latihan. Semangat, saksikan terus. Nomor 1. Diketahui persamaan lingkaran C1 dan C2 berturut-turut adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 dan X min A kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Lingkaran C1 dan C2 bersinggungan di titik 5,0. Jika garis L adalah garis singgung lingkaran C1 di titik 3,4 yang merupakan garis singgung juga untuk lingkaran C2 di titik M, N, maka nilai M plus N sama dengan. Baik, kita sketsa dulu gambarnya ya. Kira-kira gambarnya seperti ini. Karena jari-jari lingkaran yang besar itu 5, kemudian ada titik 3,4. Di sini 3,4 pada lingkaran C1. Garis singgungnya yang saya warnain ungu. Kemudian karena dia garis singgung titik pada lingkaran, kita tinggal bagi hadil 3,4 dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Jadi kita punya persamaan garis singgungnya adalah X kuadrat jadi X dikali 3 atau 3X ditambah Y kuadrat ubah jadi Y dikali 4 atau 4Y sama dengan 25. Kalau Y-nya dibuat 0, 3X plus 0 sama dengan 25, jadi kita punya X-nya sama dengan 25 per 3 ya. Jadi titik ini adalah titik yang absisnya 25 per 3. Kita misalkan jari-jari lingkaran yang kecil adalah R. Ini kira-kira R. Kemudian kita buat kesebangunan segitiga ya. Ini ada segitiga yang kecil dengan segitiga ini. Ini semua sebangun ya, segitiga-segitiga yang ada di sini. Dengan membandingkan segitiga yang kecil tadi dengan segitiga ini, maka kita akan dapat sisi yang pendek dibagi sisi miring atau R dibagi dengan 25 per 3 dikurang dengan 5 ditambah R sama dengan yang pendek banding yang miring itu 3 per 5. Kalau dengan mengalihkan silang kita punya 5R sama dengan 25 minus 15 min 3R. 8R sama dengan 10. R sama dengan 10 per 8 atau 5 per 4. Jadi pada soal diketahui bahwa garis singgung itu juga menyinggung lingkaran yang kecil di titik M, N. Ini titik M, N-nya. Kemudian kita buat segitiga bantu nih, yang kecil ini. Saya warnain merah. Kita zoom biar jelas. Ini ada segitiga yang merah tadi. Panjang sisi miringnya itu R. Tadi kita punya R-nya 5 dibagi 4. Karena segitiga yang merah ini juga sebangun dengan segitiga yang panjang sisinya 3, 4, 5, maka panjang sisi-sisi segitiga yang lainnya yang merah ini adalah 5 per 4, 4 per 4, dan 3 per 4. Ini 4 per 4 1 ya. Jadi kita dapat M itu sama dengan 5 ditambah jari-jarinya 5 per 4 ditambah sama ini ya tadi ya, 3 per 4. 2 tambah 5 jadinya 7. Itu M-nya. Untuk N-nya, N itu kan sama dengan ordinat ya. Ordinat dari titik singgung tadi ya. Berarti 1. Tinggal tambahin aja. M plus N sama dengan 7 tambah 1. 7 tambah 1 adalah 8. Yang D. Nomor 2. Jika grafik fungsi fx sama dengan a minus akar 2x kuadrat ditambah a min akar 2x tambah a min 1 selalu berada di bawah sumbu x untuk a lebih kecil dari m, nilai 3m adalah. Oke, untuk fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, maka syarat supaya grafik fungsi kuadrat itu selalu berada di bawah sumbu x berarti bentuknya seperti ini, terbuka ke bawah dan tidak mengenai sumbu X. Syarat pertamanya, A-nya lebih kecil dari 0. Syarat keduanya, D-nya atau diskriminannya juga lebih kecil dari 0. Syarat pertama, A-nya lebih kecil dari 0.
Berarti A minus akar 2-nya lebih kecil dari 0, A lebih kecil dari akar 2. Syarat kedua, D-nya lebih kecil dari 0. A minus akar 2 kuadrat min 4 kali A-nya A minus akar 2 dikali C, C-nya A minus 1 lebih kecil dari 0. Ini keduanya memuat bentuk A minus akar 2 ya. Kalau A minus akar 2 dikeluarin, berarti yang depan masih ada bentuk A minus akar 2 min 4A plus 4 lebih kecil dari 0 ya. Jadi A minus akar 2 ini A minus 4A itu jadi minus 3A. Kemudian masih ada min akar 2 plus 4. Ini lebih kecil dari 0. A sama dengan akar 2. Yang sebelah kanan berarti 3A sama dengan 4 minus akar 2. A-nya sama dengan sepertiga dari 4 min akar 2. Kalau dibuat garis bilangan, pertama yang sebelah kiri berarti yang sepertiga dari 4 min akar 2. Yang sebelah kanan yang akar 2. Karena bentuk ini koefisien pangkat tertingginya yaitu A dikali minus 3A, jadi minus 3A kuadrat itu negatif. Berarti tandanya dari sebelah kanan itu min plus min. Karena yang diminta yang lebih kecil dari 0, maka kita ambil yang min. Seperti ini. Jangan lupa tadi ada syarat A lebih kecil dari akar 2 ya. Kalau kita gabung dapatnya jadi hanya yang ini aja. Jadi penyelesaiannya adalah A lebih kecil dari sepertiga kali 4 min akar 2 gitu. Pada soal diketahui solusinya adalah A lebih kecil dari M. Berarti ini bentuk sepertiga dari 4 minus akar 2 itu M-nya. Jadi 3M sama dengan 3 dikali M-nya sepertiga dari 4 minus akar 2. 3 sama sepertiga habis, jadi tinggal 4 min akar 2 yang D. Nomor 3. Jika X1,Y1 dan X2,Y2 merupakan penyelesaian sistem persamaan 4X kuadrat tambah 15Y tambah 3 sama dengan 4XY tambah 2Y kuadrat tambah 8X dan 2X sama dengan 1 ditambah 5Y. Nilai 2X1 tambah Y1 tambah 2X2 tambah Y2 sama dengan, dari persamaan yang kedua, ini kita punya X sama dengan 1 ditambah 5Y per 2. X sama dengan 1 ditambah 5Y per 2 ini kita substitusi ke persamaan yang pertama. 4X kuadrat, X-nya diganti dengan 1 plus 5Y per 2, jadi 4 kali 1 plus 5Y per 2 kuadrat, ditambah 15Y, tambah 3, sama dengan 9XY, 9 kali X-nya ganti 1 plus 5Y per 2, dikali Y, ditambah 2Y kuadrat, ditambah 8X. 8 kali X-nya ganti dengan 1 plus 5Y per 2. Baik, nih ada 4 ketemu 2 kuadrat habis ya. Yang paling kanan nih ada 8 dibagi 2 jadinya 4. 1 ditambah 10Y ditambah 25Y kuadrat ditambah 15Y ditambah 3 sama dengan 9Y ditambah 95Y kuadrat, masih ada per 2, ditambah 2Y kuadrat ditambah 4 ditambah 20Y. Ini ada 1 ditambah 3 jadinya 4. Ini ada 25Y kuadrat dikurang 2Y kuadrat jadinya 23Y kuadrat. Ini 10Y sama 15Y jadinya 25Y sama dengan 9Y tambah 45Y kuadrat dibagi 2.
Kalau 2-nya ke kanan, jadi kita punya 46Y kuadrat ditambah 10Y sama dengan 9Y plus 45Y kuadrat. Jadi Y kuadrat tambah 10Y min 9Y jadi Y sama dengan 0. Kalau Y-nya dikeluarin, jadi Y kali Y plus 1 sama dengan 0. Jadi kita punya Y-nya sama dengan 0 atau Y sama dengan min 1. Tadi Y-nya kemungkinan adalah 0 atau Y sama dengan min 1. Dari persamaan kedua kan kita punya hubungan X yaitu 2X sama dengan 1 ditambah 5Y. Untuk Y sama dengan 0 berarti kita punya 2X sama dengan 1 ditambah 5 kali 0, 1. Sedangkan untuk Y sama dengan min 1 berarti 2X sama dengan 1 ditambah 5 kali min 1, min 5. Atau hasilnya jadi min 4. Pada soal yang diminta adalah nilai dari 2X1 tambah Y1 tambah 2X2 tambah Y2. Berarti tinggal 0 tambah min 1 tambah 1 tambah min 4. Adalah min 4 yang D. Nomor 4. Jika suku banyak Fx dibagi oleh X min 2 menghasilkan sisa 10, sisa pembagian suku banyak Fx oleh X kuadrat min 3X plus 2 adalah Fx dibagi oleh X min 2 sisa 10, artinya F2 sama dengan 10. Gitu. Kemudian ingat teorema sisa suku banyak Fx, kalau dibagi Px, hasilnya Hx, sisanya Sx, maka bentuknya seperti ini ya. Jadi untuk menentukan sisa pembagian Fx oleh X kuadrat min 3X plus 1, kita bisa tulis dulu Fx sama dengan X kuadrat min 3X plus 2, kita faktorin jadi X min 2 dan X min 1 dikali hasil, ditambah sisa. Karena pembaginya pangkat 2, kita misalin sisanya pangkat 1 atau Mx plus N. Kita nggak butuh Hx-nya ya, jadi konsepnya adalah membuat ini jadi 0. Nilai X yang membuat suku ini bernilai 0 adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 2, maka F2 sama dengan 2M plus N. F2 tadi diketahui sama dengan 10. Untuk X sama dengan 1, F1 sama dengan M plus N. Tulis lagi aja, F1. Kita tinggal eliminasi aja. Kalau dikurangin kita punya M sama dengan 10 minus F1. Kita substitusi ke M plus N sama dengan F1. Maka kita dapatnya N sama dengan 2F1 min 10. Terakhir kita tinggal substitusi nilai M sama N-nya ke sini. Kan sisanya Mx plus N. Jadi 10 minus F1 dari X ditambah N. N-nya ganti 2F1 min 10. Sama dengan 10X minus F1 kali X ditambah 2F1 min 10. Di opsi jawaban, F1 dan 10 dikeluarin. Kalau F1-nya dikeluarin, jadi masih ada 2 min X. Sedangkan kalau 10, sisanya itu 10-nya dikeluarin, X dan min 1. Atau bisa kita tulis X min 1 kurung tutup. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 5, penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak dari 1 min 2X per akar X kuadrat plus 4X plus 4 lebih kecil sama dengan X adalah, ini bagian penyebutnya bisa kita buat jadi akar dari X kuadrat plus 4X plus 4 itu adalah bentuk dari X plus 2 kuadrat. Nah, akar dari X plus 2 kuadrat itu nilai mutlak dari X plus 2. Jadi soalnya bisa kita tulis mutlak dari 1 min 2X dibagi mutlak dari X plus 2 itu lebih kecil sama dengan X.
Ruas kiri bentuknya nilai mutlak, nggak mungkin negatif, artinya si X-nya berarti harus besar sama dengan 0. Harga mutlak 1 min 2X itu bisa kita putar aja tempatnya, jadi harga mutlak 2X min 1. Nah, yang bawah nilai harga mutlak X plus 2 itu kan nggak mungkin negatif, jadi boleh dikali silang ke X. Dan karena X-nya juga nggak negatif, bisa masuk ke mutlak, jadi sama aja dengan harga mutlak X kuadrat plus 2X. Gitu. Kita lanjut di sebelah kanan atas ya. Posisi kita putar aja, jadi X kuadrat plus 2X mutlak lebih besar, sama dengan mutlak dari 2X min 1. Ngilangin nilai mutlak, kedua ruas kita kuadratin. Kalau ini biar simpel kita buat namanya A, ini B, ingat bentuk, kalau pindah kiri semua ya, A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Kalau dijumlah jadinya X kuadrat plus 4X min 1. Kemudian kalau dikurangin, 2X-nya habis ya, tinggal X kuadrat plus 1. Lebih besar sama dengan 0. Bentuk X kuadrat plus 1 ini bentuk definit positif ya, udah nggak usah diurusin lagi nih. Kita tinggal eksekusi X kuadrat ditambah 4X min 1 lebih besar sama dengan 0. Sampai sini kita cari dulu akar-akarnya. Pakai rumus kecap ABC aja ya. X12 sama dengan min B min 4 plus minus akar B kuadrat min 4AC 16 plus 4 per 2A per 2 sama dengan min 4 dibagi 2 jadinya min 2 plus minus 16 tambah 4 akar 20 atau 2 akar 5. 2 nya dicoret karena dibagi 2 jadi tinggal min 2 plus minus akar 5. Kalau kita buat garis bilangan X-nya itu min 2 min akar 5 dan min 2 plus akar 5 pakai sama dengan, jadi batasnya masuk, koefisien kuadratnya positif, jadi dari kanan plus min plus. Karena yang diminta ini yang lebih besar sama dengan 0, jadi kita ambil yang plus ya, yang luar. Jangan lupa diriskan dengan syarat yang pertama tadi ya, yang ini X lebih besar sama dengan 0. Masukin ke sana, jadi ada 0 ke kanan. Daerah yang memenuhi keduanya adalah yang paling kanan ya, yang X lebih besar dari min 2 plus akar 5 atau X lebih besar dari akar 5 min 2, yang A. Nomor 6, diberikan deret geometri ini jumlahnya sama dengan 2A plus 9, dengan A di antara min 4 sampai min 2. Jika A min 7 dan B membentuk barisan geometri, nilai dari 2A plus B sama dengan, ingat jumlah tak hingga dari deret geometri yang konvergen itu air ya, A, I, R, maksudnya I-nya itu angka 1, ini supaya gampang ingatnya. Jadi kita dapat jumlahnya 2A plus 9 sama dengan A itu suku awalnya 1 per 1 dikurang rasio, jadi 1 ditambah A plus 3 ya, min ketemu jadi plus. Kali silang jadi 2A ditambah 9 dikali dengan A plus 4 sama dengan 1. Kaliin jadi 2A kuadrat ditambah 8 ditambah 9 jadinya 17A plus 9 kali 4 36. Ketemu 1 dari kiri jadi minus 1 jadi plus 35 sama dengan 0. Kalau kita faktorin dapat 2A sama A 7 sini 5 tandanya semua plus. Yang sebelah kiri kita dapat A-nya sama dengan min 7 per 2. Sebelah kanan kita punya A-nya sama dengan min 5. Di soal dibilang A-nya itu diantara min 4 sampai min 2. Jadi kita ambil A-nya sama dengan min 7 per 2. Lanjut ke deret geometrinya. Deret geometrinya itu A atau min 7 per 2, koma min 7 kita buat per 2 juga jadi min 14 per 2, koma B. B-nya mau kita cari. Ini deret geometri dari min 7 per 2 ke min 14 per 2 itu kan tinggal dikali 2 ya. Jadi dari suku kedua ke suku ketiga juga dikali 2. Min 14 per 2 dikali 2 jadinya min
14. Jadi kita punya B sama dengan min 14. Di soal yang diminta nilai dari 2A plus B. 2A jadinya min 7, ditambah B-nya min 14, min 7, min 14 jadinya minus 21, yang E. Nomor 7, jumlah semua nilai X yang memenuhi persamaan 6 cos X dikurang 2 cos X sin 2X min 4 cos kuadrat X ditambah 3 sin 2X min 2 sin X min 2 sama dengan 0 untuk X dari min pi per 2 sampai pi adalah, lumayan panjang persamaannya, biar sederhana kita misalin cos X-nya sama dengan C, sin X-nya sama dengan S. Sama satu lagi, jangan lupa sin 2X itu bisa dijabarin jadi 2 sin X cos X. Oke, kita coba jabarin jadi 6 cos X dikurang 2 cos kali sin 2X. Jadi 2 sin X cos X dikurang 4C kuadrat ditambah 3 kali sin 2X. Sin 2X kita pecah jadi 2 sin X cos X dikurang 2 sin X dikurang 2 sama dengan 0. Ini ada 6 cos, ini ada 6 cos, jadi 6 cos masih ada 1 ditambah sin. Berikutnya kita keluarin yang ada 4 cos kuadrat. Ini ada 4 cos kuadrat juga. Jadi kalau kita keluarin min 4 cos kuadrat masih ada sin tambah 1. Yang terakhir min 2 sin X dikurang 2, kita keluarin min 2-nya. Jadi masih ada sin plus 1 sama dengan 0. Ini semua sukunya memuat sin X tambah 1, jadi bisa kita keluarin sin plus 1. Suku pertama masih sisa 6C, suku kedua masih sisa 4C kuadrat, min yang terakhir masih ada min 2 sama dengan 0. Bagian ini kita bagi min 2 terus dirapin ya. Sin X tambah 1 kali min 4C kuadrat dibagi min 2 jadinya 2C kuadrat plus 6C dibagi min 2 jadi min 3C, min 2 dibagi min 2 jadi plus 1 sama dengan 0. Dapat S plus 1 ini 2C kali C min 1 sama dengan 0. Sin X sama dengan min 1. Yang ini kita punya cos X sama dengan setengah. Yang ini kita punya cos X sama dengan 1. Sin X sama dengan 1 berarti X-nya sama dengan 210 atau min pi per 2. Untuk cos X sama dengan setengah berarti X-nya bisa di kuadran 1 atau di kuadran 4. Di kuadran 1 nilai cos yang nilai setengah adalah 60 derajat atau pi per 3. Di kuadran 4 itu min pi per 3. Yang terakhir cos X sama dengan 1 itu X sama dengan 0. Pada soal ini yang diminta jumlah semua nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi kita jumlahin min pi per 2, pi per 3, min pi per 3 sama 0. Jadi jumlahnya adalah min pi per 2 yang A. Nomor 8. Limit X menuju 2 dari fx sama dengan 3. Maka limit X menuju 2 dari ini semua sama dengan... Oke, biar nggak ribet nulis fx-nya saya tulis f aja ya. Jadi limit X menuju 2 dari f min 3 kali f kuadrat min 4f plus 1 kali X plus 5 dibagi sama bagian bawahnya itu f kuadrat plus f min 12. Kalau difaktorin jadinya f plus 4 kali f min 3 kali sama X min 1. Bagian atas sama bawah sama-sama ada f min 3, kita buang aja nih f min 3. Kemudian kita substitusi nilai f-nya itu 3, nilai x-nya 2. Jadi ini 3 kuadrat dikurang 4 kali 3 ditambah 1. Sebelah sini 2 tambah 5 ya, x-nya diganti 2. Sebelah bawahnya sini 3 tambah 4. Dari sini X-nya ganti 2. 2 min 1. 3 kuadrat itu 9 dikurang 12 ditambah 1
kali 7 dibagi sama 7 kali 1. 7 sama 7 habis. Jadi tinggal 9 dikurang 12 tambah 1 sama dengan min 2 yang B. Nomor 9. Jika integral A sampai B dari f aksen X dikali fx dx sama dengan 10 dan fa sama dengan 2 plus fb, maka nilai dari fb sama dengan. Dari bentuk integralnya ini kita geser sedikit tukeran tempat antara f dan f aksen. Jadi integral A sampai B dari fx dikali f aksen X dx sama dengan, itu integral A sampai B fx dikali f aksen X dx, itu bisa kita tulis turunan dari fx sama dengan f aksen X dx gitu ya. Ruas kirinya diketahui di soal itu sama dengan 10. Kemudian ruas kanannya integral dari fx dfx itu setengah dari fx kuadrat. Batasnya dari A sampai B. Duanya lempar ke kiri, jadi 10 kali 2 sama dengan 20. Masukin batasnya yang sebelah kanan, jadi FB kuadrat dikurang sama FA kuadrat. Lalu di soal diketahui FA sama dengan 2 plus FB. Jadi kita ganti aja FA-nya jadi 2 plus FB. Ini lalu dikuadratin. Jadi 20 sama dengan FB kuadrat dikurang, aku jabarin, 4 plus 4FB plus FB kuadrat. FB kuadrat bisa dicoret gitu. Kemudian minusnya kita pindah ke kiri, kita pindah tempat ya ke sini ya. Dapat min 20 sama dengan 4 ditambah 4 kali FB. Jadi 4 kali FB sama dengan minus 24, tinggal dibagi 4 aja. FB sama dengan min 24 dibagi 4 sama dengan minus 6. Jawabannya yang C. Nomor 10. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 2, kemudian titik PQRS berturut-turut adalah titik tengah EH, FG, AD, BC. Kemudian ada titik PQRS di tengah-tengah rusuk-rusuk itu, kita gambar sini PQRS. Jika bidang PQRS dan ACH berpotongan di garis MN, kita buat dulu bidang ACH ya. Kemudian yang ditanya adalah perbandingan luas segitiga AMN, ini luas segitiga AMN ya, dibanding dengan luas seluruh permukaan kubus. Rusuk kubus ABCDEFGH itu 2. Jadi panjang AM itu setengahnya AH. Panjang AH kan 2 akar 2 ya. Berarti AM-nya akar 2. Segitiga AMN itu segitiga sama sisi. Ingat, luas segitiga bisa dicari dengan setengah kali A kali B kali sin C. Di mana C adalah sudut yang diapit oleh sisi A dan B. Jadi, luas segitiga AMN dibanding dengan luas kubus sama dengan setengah kali panjang sisinya akar 2, akar 2 kali akar 2, segitiga sama sisi sudutnya 60, berarti sin 60 setengah akar 3 dibagi luas kubus itu 6 kali rusuk kuadrat, 6 kali 2 kali 2. Akar 2 dikali akar 2 jadinya 2, jadi per 2 habis. Bagian atas sisain akar 3 dibagi 6 dikali 2 kali 2, terus ada setengah di situ per 2 juga ya. Berarti 6 kali 2 kali 2 kali 2 lagi. Jadi 48. Jadi perbandingannya adalah akar 3 dibanding 48. Yang D. Nomor 11. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6. Kita gambar dulu ya. Kita namain ini A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya 6. Kemudian kita buat titik P adalah titik tengah rusuk AB. Kira-kira di sini ada titik P. Lalu titik Q adalah perpotongan BE dan PF. Kita buat garis BE-nya.
Lalu kita buat garis PF. Perpotongan antara BE dan PF dan namain titik Q. Kemudian yang ditanya adalah jarak antara titik Q dan C. Perhatikan bahwa segitiga QPB itu sebangun dengan segitiga QFE. Perbandingan antara sisi-sisi yang bersesuaian itu kita lihat aja dari sisi PB dan sisi EF. Kan perbandingannya 1:2 ya. Berarti kita punya panjang BQ dibanding dengan panjang QE itu 1:2. Panjang BE itu diagonal sisi ya, karena rusuknya 6 berarti panjang BE itu 6/2. Panjang BQ itu tinggal sepertiganya dari BE, ini jadinya 2/2. Lalu kita buat segitiga bantu BQC. Segitiga BQC itu siku-siku di B. Ini Q, ini C. Panjang BQ itu 2/2, sedangkan panjang BC 6. Panjang QC akar dari 2/2 kuadrat itu 8, ditambah 6 kuadratin itu 36 sama dengan akar dari 44 atau 2/11 yang C. Nomor 12. Diketahui P dan Q adalah akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat min 5X plus C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0. Jika P, Q, dan 1/8 PQ membentuk barisan geometri dan A log 18 ditambah A log P sama dengan 1, maka nilai A plus C sama dengan. Yang pertama, persamaan kuadratnya akar-akarnya P dan Q. Jadi kita bisa buat P ditambah Q sama dengan min B per A atau 5/A. Persamaan yang kedua, P kali Q itu C per A. Untuk barisan geometrinya ingat rasio itu U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2. Atau kalau dikali silang kita punya U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3 ya. Ini ciri dari barisan geometri. Jadi kita punya Q kuadrat sama dengan P kali U3-nya 1 dibagi 8 PQ. P-nya buang aja, Q-nya kali silang, jadi Q kuadrat dikali Q, jadi Q pangkat 3 sama dengan 1/8. 1/8 itu kan setengah pangkat 3. Q sama dengan setengah. Berikutnya kita kerjain persamaan logaritmanya. A logaritma 18 ditambah A logaritma P itu jadinya A logaritma 18P. Sama dengan 1. 1 itu bisa kita ubah jadi A logaritma A. Di sini kita punya 18P sama dengan A ya, atau P-nya sama dengan A dibagi 18. Kita substitusiin ke sini ya, untuk nilai P sama dengan A per 18 dan Q sama dengan setengah. Jadi kita dapat A per 18 untuk P-nya ditambah Q-nya setengah sama dengan 5/A. Semua ruas kita kaliin 18A, dapatnya A kuadrat ditambah 9A sama dengan 90. Kalau dipindahin ke kiri semua, jadinya A kuadrat ditambah 9A min 90 sama dengan 0. Kita faktorin, buat 2 kurungan sama dengan 0, A plus 15 dan min 6. Sebelah kiri kita punya A-nya sama dengan min 15. Sebelah kanan kita punya A-nya sama dengan 6. Karena pada persamaan log A itu sebagai bilangan pokok dari logaritma nggak boleh negatif, maka kita ambil yang A-nya sama dengan 6. Kemudian nilai P, Q, sama A kita substitusi ke persamaan yang ini. Jadi P-nya itu A per 18 berarti 6/18. Dikali Q-nya setengah sama dengan C dibagi A. A-nya 6. 6 dibagi 18 jadi 18-nya 3. C-nya sama dengan 1. Yang ditanya A ditambah C. Jadi 6 ditambah 1 sama dengan 7 yang E. Nomor 13. Diketahui vektor U sama dengan 102. Vektor V sama dengan min 120.
vektor W sama dengan 311, vektor X sama dengan 6 min 1, 5. Jika X sama dengan KU tambah LV tambah MW dan Y sama dengan K plus L kali vektor U, maka pernyataan berikut ini dari 1 sampai 4 mana yang betul? Oke, pertama kita kerjakan X sama dengan KU plus LV tambah MW. 6 min 1, 5. Kemudian K kali U, K 0, 2K. Ditambah minus L, 2L sama 0. Terakhir M kali W, 3M, M, M. Persamaan pada baris pertama kita punya 6 sama dengan K dikurang L ditambah 3M. Yang baris kedua min 1 sama dengan 2L tambah M. Baris ketiga kita punya 5 sama dengan 2K plus M. Kalau persamaan pada baris kedua sama ketiga ini kita jumlahin, jadi kita punya 4 sama dengan 2K tambah 2L tambah 2M atau 2 kali K tambah L tambah M. Kalau semua ruas dibagi 2, K ditambah L ditambah M sama dengan 2. Jadi pernyataan pertama benar. Sekarang pernyataan kedua. Cos sudut antara U dan P itu sama aja dengan U dot P per panjang U kali panjang P. Sama dengan U dot P berarti 1 kali min 1 itu min 1, ditambah 0 kali 2 itu 0, ditambah 2 kali 0 itu 0. Per panjang U, akar dari 1 kuadrat 1, ditambah 0 kuadrat 0, tambah 2 kuadrat 4. Dikali akar min 1 kuadrat itu 1, tambah 2 kuadrat itu 4, tambah 0 kuadrat itu 0 ya. Jadi sama dengan atasnya min 1, bawahnya akar 5 kali akar 5 itu 5. Jadi pernyataan 2 betul. Untuk pernyataan 3 kita butuh tahu K plus L-nya ya, karena butuh ada Y-nya di situ, K plus L kali U. Kita kurangin aja nih. Jadi 2K plus M dikurang 2L plus M, M-nya habis. Jadi 2 kali K minus L sama dengan 5 dikurang min 1 itu 6. Jadi K minus L sama dengan 3. Kalau K minus L sama dengan 3 ini kita substitusi ke sini, maka kita punya 6 sama dengan 3 ditambah 3M. Berarti M sama dengan 1. Kita substitusi ke sini, K plus L sama dengan 1. Maka kita tahu bahwa Y itu sama dengan U. Jadi untuk pernyataan ketiga, nyari akar dari X dot Y sama dengan akar dari X dot U. Sama dengan akar dari 6 dikali 1 itu 6, plus 0 dikali min 1 itu 0, plus 2 dikali 5 itu 10. Jadi akar 16 sama dengan 4. Pernyataan yang ketiga benar. Untuk pernyataan keempat, tadi kita udah tahu bahwa vektor Y itu sama dengan vektor U. Kalau sama itu berarti panjangnya sama dan arahnya juga sama. Jadi pernyataan keempat salah, karena di pernyataan keempat dibilang arah Y sama U itu berlawanan arah. Jadi pernyataan 4 salah. Pernyataan 1, 2, 3 benar, 4 salah, berarti jawabannya yang A. Nomor 14. Jika sin 3A sama dengan A, maka pernyataan 1 sampai 4 kita akan cek mana yang betul. Sin 3 itu sama dengan A. Kita buat segitiga bantu sini. Ini 3 derajat. Berarti depannya A, miringnya 1 dengan Pitagoras, maka sisi yang ini panjangnya 1 kuadrat minus A kuadrat. Dari sini kita punya cos 3 derajat sama dengan akar 1 minus A kuadrat. Dari opsinya kita butuh nilai sin 63. Sin 63 derajat itu bisa kita pecah jadi sin 60 plus 3 sama dengan sin 60 cos 3 plus
cos 60 sin 3 sama dengan setengah akar 3 dikali akar 1 min A kuadrat ditambah setengah kali sin 3-nya itu A. Kalau semuanya kita kali 2, maka kita punya 2 kali sin 63 sama dengan akar dari 3-nya masuk ya. Jadi 3 kali 1, 3 min 3 kali A kuadrat itu 3A kuadrat. Sebelahnya setengah A dikali 2 jadinya A. Pernyataan pertama, sin 3A dikurang 2 kali sin 63 itu akar dari 3 minus 3A kuadrat ditambah A. A dikurang A habis, jadi tinggal minus akar 3 min 3A kuadrat. Kurang minus di sini, jadi pernyataan pertama salah. Pernyataan kedua, 2 sin 63 berarti akar dari 3 minus 3A kuadrat ditambah A ditambah sin 3. Sin 3-nya itu A. Jadi akar 3 min 3A kuadrat plus 2A. Pernyataan kedua betul. Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua betul. Yang C. Karena pasti 1 sama 3 itu sepaket dan nggak ada pilihan 2 aja, adanya 2 sama 4. Kalau waktunya masih panjang, baru dicek semuanya tuh, 3 sama 4-nya buat meyakinkan. Silahkan dicoba sendiri ya, untuk yang 3 sama 4, sederhana kok, mudah. Nomor 15. Jika fx sama dengan 2x min 3x pangkat 2 per 3, dengan x itu interval tutup min 1 sampai 3, maka kita cek pernyataan 1 sampai 4. Untuk tahu interval di mana fungsi naik atau turun dan juga mengetahui maksimum minimum itu kita cari dari turunannya ya. F aksen X sama dengan 2X itu diturunin jadi 2 min 3 dikali 2 per 3 itu jadinya 2 X pangkat min 1/3 sama dengan 2 min 2 per X pangkat 1/3. Lalu kita samain aja penyebutnya, jadi X pangkat 1/3, atasnya 2X pangkat 1/3, min 2. Berikutnya kita cari pembuat 0 dari F aksen X-nya. 2-nya kita keluarin ya, 2 kali X pangkat 1/3 min 1, dibagi sama X pangkat 1/3, sama dengan 0. Yang atas kita punya X-nya sama dengan 1, yang bawah kita punya X-nya sama dengan 0. Kita buat di garis bilangan, ada X yang 0, ada X yang nilainya 1. Koefisien pangkat tertinggi yang di atas kan plus, yang bawah juga plus. Berarti dari kanan tandanya plus, min, plus. Turunan plus itu fungsinya naik, kemudian turun, lalu naik lagi. Di soal dibatasi fungsinya itu dari min 1 sampai 3. Dari sketsa grafiknya, kemungkinan nilai minimum F itu ada di F-1 atau di F1. Sama dengan min 2, min 3. Sama dengan min 5. Sedangkan F1 berarti 2 min 3. Sama dengan min 1. Karena kita mau nyari nilai minimum, berarti kita cari yang paling kecil, jadi min 5. Jadi pernyataan pertama betul. Nah, nilai minimum min 5 itu dicapai pada saat X-nya min 1. Jadi pernyataan kedua juga betul. 1 betul berarti 3 betul ya. Dan kelihatan juga sih langsung nih F naik pada interval min 1 sampai 0 ini naik. Kemudian dari 1 sampai 3 ini naik juga. Pernyataan ketiga betul. Pernyataan keempat, F turun pada interval dari 0 sampai 1. Jadi yang keempat betul juga. 1, 2, 3, 4 betul, berarti jawabannya yang E.